Kalian perhatiin ya. Ini nanti remedialnya minggu depan. Oke, so first for number 1, interaksi antara magnet dan benda, tarikan kuat, lemah, sama ditolak. Nah, jadi kalian harus tahu dulu ada yang namanya ferromagnetic. Ferromagnetic. This one, attracted ya, attracted to magnet. And then we have paramagnetic. Ini attracted, tapi weak, tapi lemah ya. Terus yang ketiga ada yang namanya diamagnetic. Kalau diamagnetic, repel, jadi dia tolak-menolak sama magnet. Jadi repel ya. Yang ferromagnetic attracted, terus itu repel atau ditolak. Nah ini udah, kita tinggal lihat ya. Berarti benda 1 dia ferro, benda 2, 3 dia paramagnetic. Terus yang terakhir ditolak itu diamagnetic berarti ya. Nah sekarang tinggal bahan-bahannya. Yang seng ini benar. Seng tuh masuk ke sini ya. Diamagnetic. Terus aluminium itu masuk ke paramagnetic. Nah, ferromagnetic itu besi ya, iron. Atau iron. Nah, yang terakhir kobalt ini salah. Harusnya kobalt tuh masuknya ke ferromagnetic. Gitu. So, the answer will be, ini kesimpulan yang tidak benar ya, jangan sampai salah baca soal. Jadi isinya yang B. Any question first for this number? Nggak ada ya? Kita lanjut. Pada prinsipnya, cara untuk menghilangkan sifat magnet adalah dengan membuat magnet-magnet elementer tidak beraturan, yaitu dengan cara, jadi caranya bisa dialiri arus listrik tapi yang AC, terus bisa disimpan di suhu yang tinggi. Nah kalau yang ini disimpan dan menggunakan akar, ini malah untuk mempertahankan magnet ya, magnetan. Nah jadi isinya yang C ya. Jadi alternating current, terus disimpan di suhu yang tinggi. Yang terakhir adalah yang itu ya, lewat bisa dipukul-pukul atau diapain gitu ya. Jadi ada 3 cara. So now let's go to next number. Nah yang ini kita bisa lihat di sini kan ada besi, ada baja ya. Terus yang berikutnya besinya pada jatuh semua, terus paku bajanya dia tetap. Nah jadi ini tuh maksudnya apa? Jadi besi itu dia lebih mudah jadi magnet. Lebih mudah jadi magnet, tapi dia lebih mudah juga kehilangan sifat kemagnetan. Makanya dibilangnya dia sementara, temporary magnet. Meanwhile, still itu dia magnet tetap. Karena dia susah dijadiin magnet, tapi sekali udah jadi magnet, dia susah kehilangan sifat kemagnetan. Nah, penyebabnya adalah magnet elementernya. Jadi magnet elementer besi dia mudah diarahkan. Sehingga paku besi lebih mudah jadi magnet daripada paku baja ya. Ingat ya, jadi kalau besi dia lebih mudah jadi magnet, tapi lebih mudah kehilangan sifat kemagnetan. Any question for this number? If not, we'll go to our next question. Iron, Kl, and Mn brought closer to the magnetic bar, as shown in the picture below. The ends of the Kl, Mn respectively becomes magnetic poles. Jadi kita tentukan kutubnya ya. Nah, jadi kalau misalnya dideketin kayak gini, berarti si K ini dia akan kebalikannya dari yang dideketin. Jadi kalau dideketinnya south, berarti K-nya north ya. Kalau K-nya N, berarti L-nya south, selatan. Nah, terus si south dideketin sama M. Berarti ini kebalikannya jadi north, and then N-nya south. So the answer will be NS and S.
Gitu ya. Jadi ingat pokoknya kalau dideketin, nggak menyentuh ya. Kalau dia nggak menyentuh, berarti itu kebalikannya. Gitu. Okay, so now let's go to our next number. From the 4 pictures above, the picture that shows the direction of the magnetic field around the wire with the correct electric current is picture. Jadi picture berapa ya? Nah ini kalian tinggal lihat bisa pakai yang tangan kanan. Itu. Jadi I-nya tuh thumb. Jadi arah I-nya pakai thumb. Terus arah yang ininya magnetic field. Magnetic field-nya itu jari-jari kalian. Jadi jari-jari yang kalian yang pas sisanya ya, selain thumb. 4 fingers. Nah, jadi caranya kalian tinggal lihat aja. Misalnya yang pertama tuh kan dia arah ininya ya, arah si fingersnya dia counterclockwise. Jadi kalian tinggal ikutin aja. Counterclockwise kalian ikutin yang digambar. Jadi gini kan, berarti I-nya ngarahnya ke atas. Jadi thumb-nya kan di atas, berarti I-nya ke atas harusnya. Jadi 1 salah. Jadi yang benar 2 karena I-nya ke atas. Terus yang berikutnya counterclockwise. Kalau counterclockwise kan gini, berarti I-nya ke bawah kan. Jadi if it counterclockwise, I-nya harusnya ke bawah. Jadi isinya yang 4. So the answer will be 2 and 4. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini ya, ini masih ada yang sana kemarin di PTS. PQ iron will be magnetized by a rubbing method like this one. Jadi ini pakai rubbing method. Jadi kalau rubbing method itu kan harus digosoknya searah ya, berulang-ulang. Nah, benda yang ujung yang pertama kena sama magnet, itu tuh sama poles-nya. Jadi karena ini south yang digosok ya, pertama ke Q kan, berarti Q-nya tuh pasti south. Nah, P-nya tuh yang pole yang kebalikannya. Jadinya north. Kayak gitu. Jadi jangan sampai salah ya. Yang pertama nyentuh, itu akan jadi poles-nya. Karena S pertama nyentuh Q, berarti Q-nya akan sesuai sama S. Jadinya selatan. Jadi south. Meanwhile, P is north. Now we'll go to our next one. Nah, ini juga sama. Pertama kalian gambar dulu. Arusnya kan dari sini. Jadi kalau misalnya kita gambarin ulang, ini P, ini Q. Nah, ini kan dari depannya ke belakang. Gitu ya. Dari depan ke belakang. Depan ke belakang. Nah, ini kan sini, arusnya ke sini kan. Berarti arusnya dari depan ke belakang. Nah, ingat yang tadi, kalian lihat arusnya itu pakai si finger yang tadi ya. Si thumb ini buat nentuin dia pulse-nya ya. Thumbs-nya buat nentuin pole. Nah, tinggal kalian lihat. Dia kan dari depan ke belakang. Misalnya kita anggap ini si yang tadi. Terus dia dari depan ke belakang. Depan masuk ke belakang. Nah, berarti thumbs-nya ke kiri kan? Karena thumbs-nya kiri, thumb-nya kiri, jadi yang P, dia akan jadi north. Thumb to north pole ya. Nah, kalau P-nya north, berarti Q-nya south. Gitu. Any question? For this one? Ada? Terus dibilang sifat magnetan logam baja akan, karena ini baja, steel ya, berarti steel tetap. Jadi sifat magnetnya tetap. Oke, udah kalau misalnya nggak ada kita lanjut. Ini ya. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini.
Berdasarkan pernyataan tersebut, nomor titik-titik dan titik-titik sesuai dengan konsep kemagnetan bumi. Jadi ini yang belum ya, soalnya yang belum diralat ya. Harusnya ini ada dan satu lagi. Jadi isinya ini 1, 3, dan 4. Udah jelas ya. Tinggal nanti kalian baca lagi teori-teorinya. Kita lanjut ke yang next. Nah ini. Consider this following picture. If we put the compass under an electric current, the compass needle will deviate towards. Deviate itu menyimpang ya artinya. Nah ini jadi dari baterai keluar ke sini kan. Nah sekarang kita lihat. Kawatnya itu mengalir dari, ini kan ini south ya. Berarti dia tuh mengalir dari utara ke selatan. Jadi listrik itu keluarnya selalu dari sini ya, yang lebih panjang. Dari utara ke selatan. Kalau dia dari utara ke selatan, berarti compass will deviate. Dia akan menyimpang itu tuh clockwise. Jadi nanti kompasnya menyimpang ke kanan. Jadi kalian boleh jawab clockwise, boleh juga ke kanan. Kalau dari selatan ke utara, si kawat listriknya ya, berarti dia akan deviate counterclockwise atau ke kiri, gitu ya. Jadi kalian tinggal lihat dia dari mana electric current-nya. Karena ini electric current-nya dari utara ke selatan ya, kan dari atas ke bawah. Berarti dia deviate-nya clockwise atau kanan. Now we'll go to our next number. Ini Lorentz force direction is going to, juga sama ya pakai kaidah tangan kanan. Jadi yang pertama kan dulu ya, dari U selalu ke S. Ya kan, medan magnetnya ya. Terus ini I. Nah, berarti kita tinggal lihat dari U ke S kan gini. Terus I-nya tuh kan thumbs. Thumbs-nya tuh berarti dari bawah ke atas. Nah, gini. Berarti dia si F itu adalah yang di sini. Ini ya, F-nya. F-nya itu yang tegak lurus. Nah, jadi F-nya dia akan mengarah ke F, dia akan mengarah ke kita ya. Kan dia maju ke depan kan. Jadi mengarah ke arah pengamat. Mengarah ke pengamat. Jadi kalian bisa pakai yang ini ya. Pakai yang ini kayak kan. Gitu. Jadi yang ini buat itunya. Buat arah medan magnetnya dari utara ke selatan. Ya, terus yang sininya buat F, terus thumbnya buat I. Boleh pakai yang alat yang kalian bikin di waktu itu, sama aja. Pokoknya harus diingat, jangan sampai salahnya depan belakangnya. Lebih aman kalian pakai mengarah ke pengamat atau menjauhi. Gitu. Sekarang untuk SI, kawat panjangnya 50 cm berada di dalam muatan magnet berkekuatan 20 Tesla. Apabila arus listrik yang mengalir pada kawat itu 5 ampere, hitunglah gaya Lorentz. So we have the length is 50 centimeters, and then we have kekuatan magnetnya ya, 20 Tesla. Then we have the electric current 5 ampere. Ditanyanya gaya Lorentz ya F. Tinggal pakai F sama dengan B kali I kali L. Bil ya, B kali I kali L. Nah, tapi harus diingat adalah ini centimeter. So we must convert the centimeters to meters. Jadi 50 bagi 100. So we have 0.5 meters. Nah, baru kalau udah dirubah kita masukin ke sini. Kekuatan magnetnya 20 kali 5 ampere kali 0,5 ya, 0.5. Jadi 100 kali 0,5. Jadi jawabannya adalah 50 Newton. So this is for Lorentz force. Any question for this one? Nggak ada? Nggak ada, Sir. Oke.
Last ya, terakhir. This one, look at the transformer diagram below. Jadi ada primary voltage 100 volt, and then secondary voltage 50 volt, and then primary current, we must find it. Terus dikasih tahu secondary current is 0.4 ampere. Nah, kalau dapat soal kayak gini, ada V sama ada I. Berarti dia tuh berbanding terbalik. Jadi kita ingat Vp per Vs sama dengan Is per Ip. Karena dia berbanding terbalik ya, V dan I. Jadi tinggal masukin 100 per 50 sama dengan Is-nya 0,4 per Ip. Udah ada beres. Ini tinggal coret ya, 2 sama 1. Baru kita kali silang. 2 Ip sama dengan 2 Ip sama dengan 0,4 kali 1 ya. So we have the primary current is 0.4 divided by 2. 0.2 ampere. Ya. Pokoknya ingat aja, Vp sama Vs itu dia berbanding lurus sama banyak lilitannya. Jadi Vp per Vs mana Np per Ns. Terus dia berbanding terbalik sama electrical current. Jadi Is per Ip. Jadi kalian tinggal pilih 2 aja yang kasih tahu dari sini. Oke, itu aja. Any question? Okay, so that's it for today. Ada yang mau